Bagaimana sih Pak anggapan mengenai lulusan dari UIN Malang yang katanya sulit sekali untuk bersanding dengan lulusan-lulusan kampus top nih Pak? Lulusan kita juga nggak kalah sebenarnya, nggak kalah menterengnya dari kampus-kampus yang lain. Kepentingan dari bedanya personal branding skill dan hard skill gitu, itu tuh harus sejalan atau bagaimana sih Pak? Tapi ini juga bisa dikatakan dilematis bahwa hal-hal semacam itu dianggap sebagai orang dalam atau seperti apa, seperti itu. Padahal kita membangunnya itu dengan keterampilan komunikasi kan, berkorelasi antara satu dengan yang lain. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mencast, Manajemen Podcast. Di episode kali ini, tentu kita akan membawakan sebuah tema yang sangat-sangat menarik dan sangat dekat nih dengan kehidupan mahasiswa pada saat ini, yakni Bridging the Gap, menjembatani dunia akademik dan dunia profesional. Tentu di kegiatan kita hari ini, kita tidak membawakannya sendiri teman-teman. Kita telah menghadirkan narasumber hebat kita, yaitu Bapak Rian. Halo. Boleh Bapak Rian sapa di sana? Halo teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung yang nonton ya. Oke, bener banget. Bapak Rian adalah seorang dosen di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya Pak ya? Betul, saya tepatnya di UIN Malang, di Fakultas Ekonomi, juga sehariannya juga mengajar di Prodi Manajemen. Jadi mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan saya, di kelas ketemu, di podcast ketemu, ya inilah kehidupan, dunia itu sempit memang ya. Bener banget. Oke, sesuai dengan tema kita, Pak Rian ini sangat oke nih untuk membawakan. Karena boleh ya Bapak kita nostalgia sedikit Bapak nih. Oke. Tentu Bapak pernah dong di posisi kita sebagai mahasiswa nih, memulai karirnya dari bawah nih, dari masih awal. Dan setahu saya juga Bapak pernah jadi dosen honorer ya Bapak ya? Betul ya. Boleh dong Bapak diceritakan sedikit gimana sih perjalanan karir Bapak pas awal meniti karir gitu? Baik, awal dari meniti karir ini memang tidak mungkin kita langsung berada di top ya. Kita perlu untuk meniti dari bawah, karena saya ingat suatu perkataan dari seorang teman saya bahwa seorang pilot yang mampu mahir untuk menerbangkan suatu pesawat yang besar itu harus berlatih dengan pesawat yang lebih kecil dulu, yaitu ya mungkin Cessna atau mungkin itu sebelum ke pesawat yang lebih besar. Oke, begitu pula dengan karir. Dengan karir saya dulu memulai setelah lulus, saya juga sempat bekerja di bidang atau perusahaan swasta, ya tepatnya di bidang keuangan dulu. Walaupun sebenarnya tidak cocok sebenarnya dengan latar belakang konsentrasi saya di manajemen sumber daya manusia. Ya itu memang seperti itu, kita kadang karir itu tidak seperti yang kita harapkan sepenuhnya. Terus setelah itu selama 6 bulan bekerja, mungkin kurang dari 6 bulan, saya memutuskan untuk keluar dari tempat kerja maksudnya. Saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di S2 karena nanti akan kita bedah satu-satu, nanti antara kesempatan, antara kompetensi itu harus saling menyempurnakan satu sama lain. Nah ini lanjut pendidikan itu adalah suatu kesempatan, yaitu tentunya ya itu entah dari privilege dari biaya mandiri orang tua atau bahkan beasiswa, itu merupakan privilege. Nah, memutuskan untuk S2, setelah lulus S2 1,8 tahun, setelah itu tidak langsung jadi dosen tetap. Karena ya itu kembali lagi karena saya asumsinya adalah mengulangi karir dari nol, karena kalau ingin berkarir sebagai dosen ya tidak mungkin langsung, ya mungkin ada kesempatan untuk menjadi dosen tetap, tetapi ada kesempatan untuk meniti karir, yaitu menjadi dosen honorer. Saya dulu di salah satu kampus negeri juga di Jawa Timur gitu. Oke, baik Bapak. Nah, berarti kalau kita lihat Bapak ini sudah jatuh bangun ya Pak ya, sudah mencoba gitu, bahkan harus memulai dari awal lagi untuk memilih S2 dan menjadi dosen. Tapi sebenarnya Bapak, jujur pas awal Bapak kaget nggak sih dengan lika-liku dunia kerja? Tentang perbandingan dari awalnya kita berada di kampus, terus tiba-tiba kita terjun ke dunia kerja, apakah ada kesenjangan gap yang terasa sangat
besar gitu? Iya, tentunya karena kekagetan kita, dalam tanda kutip kekagetan kita itu, kalau saya bisa merasakan dulu berdasarkan pengalaman itu, tidak hanya mental yang kita rasakan ketika perkuliahan dengan tugas dosen itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding ketika kita berkarir. Tetapi ada hal yang lebih fundamental, yaitu adalah kompetensi yang dibutuhkan pada dunia kerja, dan antara dunia kerja dengan dunia akademik itu memang berbeda. Bisa kita rasakan ketika sebenarnya kalau di dunia kerja itu, tapi kalau dosen itu memang butuh nilai akademik yang bagus, tetapi kalau yang non dosen mungkin nilai akademik itu sebagai value tambahan bagi kita. Selain mungkin nanti ada keterampilan adaptif, ada keterampilan teknologi, atau keterampilan yang lain seperti komunikasi atau kepemimpinan, mungkin seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang ingin berkarir sebagai dosen, ya mau tidak mau akademiknya harus bagus dulu kan, seperti itu ya, karena kita sebagai tenaga pengajar, kita sebagai pengajar lah ya, sebagai pengajar mana bisa dikatakan sebagai pengajar kalau dia memiliki track record akademik yang kurang bagus ya, seperti itu. Tapi kalau yang non dosen, yang tertarik sebagai non dosen ya, saya bisa mengatakan lebih banyak lagi keterampilan yang harus kita pelajari. Salah satunya keterampilan komunikasi sama kepemimpinan itu. Tapi kalau dari pengalaman Bapak sendiri, gap yang paling Bapak rasakan nih ketika masuk dunia kerja itu yang mana, Pak? Kalau saya merasakan di adaptifnya, tapi saya percaya teman-teman semuanya, Gen Z ini ya, Gen Z itu memiliki daya tahan atau daya adaptif yang bagus. Karena ini bisa dibuktikan, saya melihat sehari-hari teman-teman ya HMPS ini adaptifnya bagus. Lalu adaptif tidak hanya adaptif secara sosial, tetapi adaptif juga di bidang keterampilan. Ya, karena lebih mudah untuk mencerna teknologi-teknologi baru yang sekarang ini berkembang secara pesat itu. Sebenarnya Bapak, kalau kita lihat kesenjangan ini tuh terjadi karena ketidaksiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja, atau pergerakan pengembangan dunia kerja yang terlalu cepat? Ya, kita bisa melihat dari dua perspektif, yaitu adalah internal dan eksternal. Kalau dalam SDM seperti itu, kita melihat dari internal dulu. Internal, kampus seharusnya bisa menyesuaikan kurikulum yang dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga mahasiswa atau lulusan kita itu bisa siap untuk menghadapi realita dunia kerja melalui kurikulum yang sudah kita persiapkan di sewaktu kuliah. Lalu itu kalau internal. Kalau eksternal, kita bisa melihat bahwa harus ada kolaborasi antara dunia industri dengan kampus, harus bisa berkolaborasi dengan baik untuk melakukan mismatch antara keterampilan yang dibutuhkan dengan apa yang apa yang disuplai, yang ada di kampus itu, agar sesuai dengan demand dunia industri. Kan harus seimbang. Kalau di ekonomi mikro seperti itu juga kita. Nah, kayak gitu sih, harus ada keseimbangan antara kolaborasi antara dunia industri dengan kampus, seperti itu. Berarti kampus turut berperan ya, Pak? Betul, iya. Oke, kalau menurut Bapak nih, sebenarnya penyebab utama nih terjadinya kesenjangan mahasiswa ini merasakan kalau misalnya mereka tuh tidak siap, itu sebenarnya dari mana sih? Apa internal dari mahasiswa sendiri atau bagaimana, Pak? Memang lebih jauh dari itu ya. Kita juga bisa melihat dari satu sisi mahasiswa saja, tetapi keterampilan yang dibutuhkan atau ketidaksiapan atau adanya kesenjangan itu, ini bisa jadi karena yaitu keterampilan kurikulum yang kita sediakan di universitas itu tidak sesuai dengan dunia industri. Nah, itu akan menyebabkan lulusan kita itu kok kayak gini, kok kayak gitu, dulu nggak diajarin ini, kok sekarang diminta itu. Nah, ini sudah menunjukkan ini ada gejala kesenjangan atau gap itu. Nah, perlu adanya kerja keras kami di Fakultas Ekonomi atau bahkan semua dosen di UIN Malang untuk bisa memberikan setidaknya kurikulum apa sih yang cocok untuk mahasiswa ini, untuk dia lebih siap lagi. Tapi selain itu juga sisi lain, apakah dari mahasiswa juga ya mungkin bisa jadi seperti itu, karena
di mahasiswa juga kebanyakan mereka hanya hidup di kampus saja, ya, kurang melihat di luar itu seperti apa. Selama kuliah itu sebenarnya pelajaran yang lebih baik, yang lebih banyak itu di luar kelas sebenarnya. Ya bisa ikut organisasi, ya itu untuk melatih adaptabilitas serta mentalitas dalam hal pekerjaan. Sebenarnya fenomena-fenomena seperti ini kita bisa melihat bahwa tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi ini sudah menjadi isu atau fenomena global, bahwa di negara-negara maju pun, apalagi negara berkembang, ini juga ada kok seperti ini, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu banyak negative thinking terkait hal ini, tapi kita bisa mengantisipasi mulai dari diri kita. Gitu. Mungkin kalau kita lihat ya Pak, berarti selain dari support kampus, kita juga perlu support diri untuk lebih berusaha gitu kan. Betul. Seperti mencari pengalaman di organisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak lihat nih, generasi sekarang sering nggak sih melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat mereka itu jadi tidak punya kesiapan terhadap dunia kerja? Mungkin bisa jadi karena kurangnya kesiapan itu tidak diambil atau tidak dicari. Ketidaksiapan itu sebenarnya sebelah mana? Karena di proses perkuliahan kita juga sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan untuk bisa siap, mahasiswa ini siap untuk menghadapi dunia kerja dengan mungkin baru saja ada program MBKM. Nah, itu bisa menjadi jembatan agar gap itu tidak terlalu jauh antara dunia akademik dengan dunia industri. Artinya melalui kebijakan MBKM itu kita bisa menyiapkan mahasiswa, menyiapkan mentalnya dia selama selama MBKM itu untuk lebih siap lagi ke dunia industri. Tapi jika kan MBKM itu sifatnya terbatas, jadi fakultas juga sudah menyediakan hal lain, opsi lain, yaitu melalui PKL, tapi memang durasinya tidak terlalu lama seperti MBKM. Jadi PKL juga salah satu wujud dari menyiapkan kita gitu. Serta kalau kita mau melihat lagi bahwa kalau secara mandiri mahasiswa aware dengan kebutuhan dia untuk menunjang dunia industri, dia bisa mengikuti sertifikasi kompetensi misalnya seperti itu. Misalnya kalau di human resource kita bisa mengikuti sertifikasi K3 misalnya. Nah, mungkin bisa jadi karir itu kan seperti, ya memang karir itu rezeki ya. Karir itu rezeki. Jadi kita bisa melihat atau meluaskan lagi peluang rezeki itu melalui mungkin sertifikasi kompetensi selain dari ijazah kita yang kita punya. Gitu. Oke Bapak, kalau melihat kita sebagai mahasiswa perlu mempersiapkan, kira-kira Pak, langkah-langkahnya, skill-skillnya yang perlu disiapkan oleh mahasiswa untuk di kehidupan kerja di depan itu gimana Pak? Oke, untuk kedepannya beberapa penelitian itu sempat saya baca sebelum kesini. Saya riset dulu. Menurut salah satu penelitian, autornya itu Safikes, itu dia menyebutkan kalau kesiapan keterampilan apa yang perlu untuk disiapkan, salah satunya adalah adaptabilitas. Karena mau tidak mau dunia kerja itu adalah lingkungan yang baru, tidak sama dengan ketika kita di kampus terutama. Nah, adanya kemampuan kita untuk beradaptasi, yaitu adalah menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan. Karena kalau kita mau melihat pengalaman kita atau melihat pengetahuan yang telah lalu, bahwa nenek moyang kita dulu itu bertahan itu karena beradaptasi dengan suhu, beradaptasi dengan proses-proses evolusi dan lain-lain. Itu karena ya seperti itu, manusia yang bertahan adalah manusia yang mampu untuk beradaptasi menggunakan masker dulu waktu kita COVID. Nah, kalau kita nggak mampu beradaptasi ya akan ketinggalan dengan orang lain, ya. Terutama dalam teknologi tentunya ya. Gitu. Adaptasi ya, berarti saya lihat yang tadi pun menjadi kesenjangan skill yang paling pertama Bapak sebutkan adalah adaptasi. Kalau dari Bapak sendiri, pelajaran paling hebat dari adaptasi Pak, Bapak kan pernah merasakan sulitnya
ketika mempelajari adaptasi gitu di dunia kerja. Nah, untuk tipsnya dong Pak, supaya kita bisa lebih beradaptasi. Sebenarnya bukan tips ya, tapi berbagi pengalaman saja. Beradaptasi itu kita menguatkan mental kita bahwa adaptasi kita harus aware bahwa setiap apa yang kita bayangkan, setiap apa yang mungkin kita inginkan itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan itu tadi. Kita memulai membiasakan diri untuk bisa lebih beradaptasi melalui hal itu. Itu yang secara umum. Tapi secara khusus kalau di dalam dunia industri, dunia kerja, adaptasi yang paling terlihat ketara itu yaitu adalah beban kerja. Pasti ada beban kerja yang semakin banyak daripada tugas kuliah yang 5 mata kuliah misalnya ada tugas semuanya. Di dunia industri mungkin bisa lebih banyak lagi, dan itu kita bisa beradaptasi. Terus yang penting adalah selain beradaptasi dari diri kita juga perlu aware dengan kelemahan kita. Kelemahan kita apa sih sebenarnya? Apakah saya itu cepat bosen atau saya cepat seperti gampang mengantuk atau seperti apa? Kita bisa melakukan penyesuaian diri. Kalau kata anak-anak Gen Z kalian ini kayaknya self reward itu. Nah, itu penting itu. Ada penelitian juga menunjukkan kalau self reward itu juga mampu meningkatkan motivasi. Gitu. Betul. Menumbuhkan, menghil lagi apa yang kita. Self reward kan bentuk penghargaan terhadap diri ya, Pak ya. Tapi Pak, kalau kita lihat tadi skillnya adaptasi. Selain adaptasi dong Pak, kira-kira skill apa lagi nih yang dibutuhkan untuk dunia kerja? Selain adaptasi mungkin kita bisa melihat bahwa komunikasi. Komunikasi, kita perlu memperbaiki komunikasi dengan siapa kita berbicara, dengan seperti apa kita berbicara, dengan seperti apa dan siapa. Bagaimana kita berkomunikasi. Lalu selain komunikasi juga ada kepemimpinan. Kepemimpinan tidak perlu kita artikan memimpin banyak orang, tetapi memimpin diri kita sendiri. Mungkin melawan rasa jatuhnya mental atau melawan banyaknya tugas-tugas kayak gitu. Kita harus mampu untuk menyemangati diri kita sendiri seperti itu, memimpin diri sendiri. Atau kalau di salah satu mata kuliah di manajemen sumber daya manusia ini saya sedikit saya sepil, ada self leadership gitu. Jadi self leadership itu merupakan salah satu keterampilan yang perlu kita latih sedini mungkin gitu. Oke. Karena mungkin sebelum kita memimpin diri orang lain, kita perlu memimpin diri kita sendiri dulu. Iya. Betul. Oke, Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri nih, melihat dari kondisi saat ini, sebenarnya perusahaan itu mencari mahasiswa yang memiliki banyak pengalaman atau mahasiswa yang mau untuk terus belajar? Oke, sebenarnya yang disebutkan keduanya itu memang diperlukan ya di dalam industri, di dunia industri itu. Namun lebih spesifik lagi kemampuan apa, keterampilan apa yang dibutuhkan. Yang pertama mungkin adalah keterampilan analitis, analitis terhadap suatu permasalahan. Nah, analitis ini kan kalau kita berbicara tentang analitis ya berarti menyangkut data ya seperti itu ya. Saya ingin membagi pengalaman bahwa salah satu rekan kolega saya kebetulan HRD itu mengatakan kalau sebenarnya mahasiswa yang datang fresh graduate yang datang ke perusahaannya dia itu sebenarnya datang dengan IPK yang tinggi tetapi daya analisisnya rendah. Nah, ini juga saya sepil atau disclaimer kalau wawancara sebenarnya kita langsung dites bahwa misalnya supply chain kayak gitu ya, menganalisis supply chain, supply chain itu kan rantai pasok. Nah, itu bisa kita pelajari sesuai dengan formasi, sesuai dengan jabatan yang kita lamar di pekerjaan itu. Selain analitis juga kemampuan teknologi sih sebenarnya. Dan ini kalau di agama Islam wajib namanya. Keterampilan teknologi itu harus dimiliki. Nggak boleh nggak, karena keterampilan teknologi, karena di 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang kita pekerjaan sudah menyangkut dengan teknologi, sudah tidak menggunakan cara-cara konvensional lagi seperti itu. Lalu tadi apa ya, analitis teknologi, lalu
beberapa keterampilan yang seperti teamwork, seperti misalnya seperti itu. Karena mungkin ada beberapa orang yang sulit untuk bisa diajak kerjasama. Nah, maka dari itu kerjasama itu menjadi hal yang penting. Saya pernah ikut seminar itu mungkin 2 tahun yang lalu bahwa kemampuan kolaborasi antar individu itu salah satu keterampilan yang penting untuk dimiliki para calon tenaga kerja atau pencari kerja seperti itu. Betul. Kalau bicara dengan skill, kalau misalkan kita tambah lagi satu skill Pak, personal branding. Oke. Kira-kira seberapa berpengaruhnya personal branding Pak, dan gimana membangunnya gitu? Personal branding, ya itu memang betul ya. Salah satunya keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh fresh graduate atau bahkan kita mulai dari waktu kita masih perkuliahan seperti ini. Personal branding menjadi keterampilan yang tidak boleh ketinggalan, karena personal branding itu merupakan bagaimana kalau kita bisa mengatakan kayak seperti ini, skill ya, salah satunya skill tadi, teknologi, skill analisis itu adalah agar kita bisa dipandang layak. Namun kalau personal branding agar kita bisa dilihat, layak dan dilihat. Layak tapi kalau nggak bisa dilihat, siapa yang tahu. Tapi kalau banyak yang dilihat tapi nggak layak, ngapain? Yang gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa antara soft skill dan hard skill itu memang harus match antara keduanya. Nah, personal branding bagaimana cara untuk membangunnya? Kita mengenal media sosial ya. Jadi media sosial menurut penelitian saya sendiri bahwa ada pencari kerja misalnya, dari saya meneliti 200 responden mahasiswa ya. Tentunya mereka memiliki persepsi tersendiri terkait personal branding. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia memiliki keterampilan desain grafis misalnya, dia bisa menunjukkan bahwa portofolio desainnya itu sudah ada di Instagramnya dia. Jadi kan biasanya kalau kita tahu teman kita yang pandai desain kayak gitu kan lebih tertata ya fitnya kan. Benar. Daripada yang tidak estetik gitu ya. Itu bisa kita tunjukkan bahwa saya personal branding seperti itu. Lalu kalau di perkuliahan kita banyak menulis di media massa misalnya, itu bisa meningkatkan personal branding kita. Selain personal branding yang saya sebutkan tadi, ada satu metode yang lebih penting, yaitu adalah kita bisa menggunakan keterampilan kita untuk bisa unjuk diri ketika waktu belajar semacam perkuliahan seperti itu, bisa aktif di organisasi. Itu juga personal branding, karena personal branding itu orang lain itu melihatnya ya dari CV kita misalnya saya HRD Mbak Naida yang melamar di perusahaan saya, dan saya melihatnya di CV, dan itu sudah menunjukkan branding yang bagus melalui organisasi di sini, di organisasi A, organisasi B, berarti brandingnya bagus gitu. Tapi yang lebih efektif di media sosial semacam LinkedIn, semacam Instagram kayak gitu. Kalau soal personal branding, saya ada pertanyaan nih Pak. Kalau misalkan kita membangun CV, sebenarnya bagusnya itu CV satu arah atau CV yang notabene kita semua coba gitu, banyak kayak organisasi, penulisan juga, ini juga, atau kita fokus ke satu arah, misalnya fokus terhadap penulisan, kita menerbitkan jurnal atau yang berbagai arah. Menurut Bapak gimana itu soal itu? Kalau saya sih lebih bagus yang banyak sih. Yang banyak. Karena gini, CV itu adalah waktu kita show up kepada HRD atau kepada orang lain, bahwa yang tidak kenal kita sebelumnya, bahwa saya itu pernah punya prestasi itu baik akademik ataupun non akademik. Kalau akademik, saya pernah menulis jurnal bersama dosen saya. Kalau akademik saya pernah mengikuti proyek dengan dosen saya atau seperti itu, maka ini bisa menambah nilai value kita sebagai pencari kerja atau sebagai fresh graduate. Karena fresh graduate itu kayak hidup di dilema.
Dia itu di sisi lain nggak punya pengalaman, dan sedangkan dunia kerja menuntutnya pengalaman. Iya, Tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya, kita bawa ketika perkuliahan atau ketika proses belajar, ini tentunya akan sangat membantu. Dan kalau disuruh memilih, saya nggak bisa memilih karena harus dua-duanya. Ya harus nggak bisa satu arah. Ini saja kayak gini, nggak bisa sih kalau menurut saya. Harus bisa semuanya. Oke. Iya. Kalau gitu. Kalau misalnya nih kita kasih ada penonton yang dari semester 1 nih Pak, atau semester 2, masih awal nih. Oke. Kira-kira mereka membangunnya tuh, mulainya merancang masa depan mereka tuh bagaimana Pak? Boleh tipsnya dong Pak? Oke, untuk teman-teman mahasiswa yang masih semester awal, semester 2, semester 3, ini melalui podcast ini saya ingin membagikan bagaimana sih personal branding tadi ya. Personal branding untuk mahasiswa tahap awal, yaitu dengan mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan ini dengan baik tentunya. Lalu mengikuti misalnya kalau ada kesempatan, ada chance untuk mengikuti seminar dan yang lain-lain, ini kita bisa mengikuti seperti itu, karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan ini akan menjadi jalan rezeki kita besok itu, betul ya, seperti itu. Dan lakukan hal yang terbaik sebisa kita. Aktif di organisasi, aktif di setiap kegiatan kampus, ini akan membantu kita ke depannya. Ya, karena kalau kita nggak terbiasa dengan seperti itu, semester 3 atau 4, 5 dan seterusnya, kita akan kesulitan untuk beradaptasi seperti itu. Oke, benar. Jadi buat penonton yang masih semester 1 dan 2, boleh banget nih udah merancang strategi nih, ya kan Pak? Strategi membangun branding dan skill-skill yang diperlukan untuk dunia kerja. Betul. Oke. Sebelum kita menutup segmen kita hari ini, kita ada beberapa pertanyaan nih Pak. Oke. Dari teman-teman di luar. Yang pertama nih, ada pertanyaan pertama, yaitu adalah bagaimana sih Pak anggapan mengenai lulusan dari UIN Malang yang katanya sulit sekali untuk bersanding dengan lulusan-lulusan kampus top nih Pak? Oke. Sempat ramai itu ya kemarin ya. Iya, benar. Saya sebenarnya tidak mempercayai itu karena terbukti lulusan kita juga nggak kalah sebenarnya, nggak kalah menterengnya dari kampus-kampus yang lain, tetapi kita bisa melakukannya, kita bisa memperbaiki semuanya ini, kita bisa meningkatkan ini tentunya dengan cara meningkatkan value diri kita. Jadi kalau dulu saya pernah baca buku tuh, kampus besar itu karena mahasiswanya. Kalau sekarang mahasiswa besar karena kampusnya. Karena kampusnya. Betul. Ya ini sebenarnya kebalik itu. Seharusnya kampus itu besar karena mahasiswanya, bukan mahasiswa besar karena kampusnya, gitu. Iya. Jadi otomatis itu tidak benar ya Pak? Tidak benar dong. Banyak kok teman saya, teman kita mungkin ya, teman kita semuanya, kakak-kakak tingkat kita yang berkarir yang bagus, juga banyak. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, personal branding itu kan selalu dianggap kayak wah penting banget nih, punya relasi nih, kamu punya kamu orangnya kayak gini nih, skillnya begini nih. Tapi sebenarnya kepentingan dari bedanya personal branding, skill dan hard skill gitu, itu tuh harus sejalan atau bagaimana sih Pak? Betul. Antara keterampilan tadi, baik itu keterampilan hard maupun soft dari keterampilan itu, tentunya yang paling utama yang perlu kita perhatikan yaitu adalah bagaimana kita membangun citra diri melalui personal branding. Dan kita juga mungkin sering salah kaprah antara orang dalam nih, itu padahal kita membangunnya itu dengan keterampilan komunikasi kan, waktu perkuliahan itu, bahwa karir itu mungkin saya bisa mengatakan sulit didapat kalau kita tidak menggunakan jejaring atau pertemanan kita. Tapi ini juga bisa dikatakan dilematis bahwa
hal-hal semacam itu dianggap sebagai orang dalam kah atau seperti apa seperti itu. Dan itu harus sejalan semuanya. Ya, personal branding dan yang lain-lainnya yang disebutkan oleh Naida tadi itu harus sejalan semuanya sih, harus berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Berarti teman-teman harus selalu mengusahakan semuanya ya, Pak ya? Betul. Harus selalu keras. Kalau Bapak melihat nih 5-10 tahun ke depan nih, karakter mahasiswa seperti apa sih yang akan bisa bersaing di dunia kerja, Pak? Bersaing di dunia kerja. Ini kita bisa mungkin kita bisa berarti menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi. 5-10 tahun lagi keterampilan apa atau mahasiswa yang seperti apa yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan di tempat dipertahan lah ya. Yaitu adalah kemampuan adaptasi ya. Saya sekali lagi saya mengatakan adaptasi karena adaptasi itu menjadi kayak bahan bakarnya kalau kita ingin berkiprah di dunia industri. Lalu selain adaptasi perlu kita memperbaiki self leadership kita. Self leadership ya itu ya dengan cara memberikan penekanan, memberikan pengelolaan kepada diri kita, aware terhadap diri kita itu kekurangannya apa, kelemahannya apa. Lalu bisa kita lihat juga kemampuan-kemampuan lain yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Iya. Benar ya Bapak. Selanjutnya kita selain skill, terus personal branding, kita bisa lihat ya Pak. Kalau ada yang namanya magang ya Pak. Betul. Tadi Bapak sempat menyebutkan kalau misalnya kita itu perlu berlatih personal branding melalui organisasi gitu. Nah, di sini banyak nih dilema Pak. Sebenarnya lebih penting mana sih Pak? Magang atau organisasi? Gitu. Oke. Saya lebih memilih, kalau bukan memilih, saya selalu kalau dihadapkan lebih milih mana, saya pasti jawabnya dua-duanya. Gitu. Karena antara magang dengan organisasi ini saling bersinergi tentunya ya. Tapi kita tentunya bisa memanage atau mengelola waktu tentunya. Kalau antara magang dengan organisasi ini kan tentunya manajemen waktunya lebih kompleks lagi gitu. Tapi saya bisa mengatakan kalau kita bisa berjalan dengan dua kaki, kenapa harus satu kaki gitu. Yang pertama, tetapi magang itu adalah suatu hal yang lebih penting sih kalau menurut saya kalau di organisasi, karena di magang kita belajar terkait praktik secara real di dunia kerja, di dunia industri. Tetapi kalau di organisasi kita hanya simulasi. Nah, tapi tidak hanya mengenyampingkan dengan organisasi, tidak mengenyampingkan pentingnya organisasi, kita tentunya masih bisa berkontribusi dengan organisasi yang sudah terlanjur kita ikuti, karena ini juga kita belajar tentang tanggung jawab, karena organisasi itu kan juga menyangkut tanggung jawab yang telah kita pilih sebelumnya. Artinya kita harus menyelesaikan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk magang, saya balik lagi ke magang itu menjadi suatu hal yang yang lebih dominan saya pilih, karena ya itu lagi, itu adalah bentuk dari implementasi dari dunia industri yang lebih praktis, yang lebih nyata di dunia industri ya, seperti itu. Ini hitung-hitung sebagai bahan kita untuk belajar keterampilan-keterampilan yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari adaptif dan keterampilan-keterampilan yang lain. Berarti realisasikannya sebelum masuk dunia kerja melalui magang. Betul, ya Pak? Iya. Oke. Bicara tentang magang Pak, sebenarnya magang ini bagaimana sih tips-tips atau cara-cara kita supaya memiliki tempat magang yang tepat, atau apply magang itu di mana dan bagaimana sih Pak gitu? Yang pertama, magang itu seperti halnya kita mencari kerja, yaitu adalah kesempatan di mana ya kita apply di sana. Yang pertama, strategi yang utama yaitu adalah kita memilih di waktu yang tepat. Seperti sekarang ini kan liburan semester nih, liburan semester misalnya, itu adalah waktu yang tepat untuk kita magang secara mandiri, karena sebenarnya magang ketika kita perkuliahan itu ada 3 macam. Ada magang mandiri, ada magang yang MBKM yang nanti bisa dikonversi menjadi mata kuliah, serta PKL yang memang wajib
ya hukumnya wajib. Dan untuk yang saya pengen meng-highlight yang keduanya ini antara magang mandiri dan magang MBKM. Kalau magang mandiri kita bisa meng-apply secara mandiri tanpa ada di belakangnya ada institusi, maksudnya Fakultas Ekonomi atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita bisa melakukan apply secara mandiri. Terus perusahaan apa yang cocok? Sekiranya kalau magang itu selain kesempatan tadi, kalau ada kesempatan yang nawari magang, kita masuk aja. Tetapi kalau tidak ada yang menawari, kita cocokkan dengan kemampuan, keterampilan kita yang kita pelajari selama perkuliahan, selama belajar sehari-hari, itu kita bisa menyesuaikan. Misalnya kalau teman-teman dari manajemen sumber daya manusia misalnya, nah kita meng-apply magang di misalnya Dinas Ketenagakerjaan misalnya, atau sekarang kan pemerintah juga membuka selebar-lebarnya untuk siswa dan mahasiswa untuk bisa magang di instansi mereka. Tidak terkotakkan pada instansi pemerintahan saja, tetapi juga instansi swasta juga sekarang banyak sekali membuka, bahkan berbayar. Bukan kita yang membayar, tapi kita yang dibayar. Nah itu kan juga menjadi profit yang lebih bagi kita, selain keterampilan dapat, uang saku juga dapat. Nah itu. Tapi kalau tempat magangnya memberikan ya memberikan, tapi kalau nggak memberikan jangan meminta. Dapat ilmunya. Dapat ilmunya itu yang paling penting, karena gini Mbak Naida, kan mesti Naida pernah dengar kalau pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Benar. Nah, pengalaman itu bisa kita lihat, kita ambil dari magang, bisa kita lihat, bisa kita ambil dari di luar kelas. Bahkan kalau saya merasakan, saya juga pernah jadi mahasiswa, bahkan pengalaman yang saya dapat itu memang yang berasal dari di luar kelas. Kalau teoritis yang lain-lainnya bisa kita ambil dari kelas gitu. Oke, perihal magang nih Pak. Kalau misalnya nih kita sebagai mahasiswa kan, kita kalau misalnya belum bangun branding, belum dapat koneksi gitu. Sebenarnya kita dapat info magang tuh dari mana sih Pak? Tips mencarinya bagaimana Pak? Oke. Asumsinya adalah kita masih mahasiswa, masih sama-sama mencari semua. Kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ya tentunya ya. Saya balik lagi ke kemajuan teknologi. Sekarang Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah membuka informasi itu seluas-luasnya. Kita bisa mengakses ke sana, mengakses informasi terkait magang apa yang dibutuhkan. Kemarin kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka magang bagi perusahaan yang bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa mencantumkan posisi-posisi apa yang dibutuhkan untuk magang. Dan ini case beneran ini kalau saya punya salah satu mahasiswa saya juga itu kemarin magang di Jakarta kalau nggak salah, itu dia juga di sisi lain juga pulang kampung dapat, dia juga magang juga gitu. Dan dia informasinya dari mana? Informasinya kebetulan dia dari Kementerian Ketenagakerjaan itu. Oke, berarti untuk informasi-informasi ini mahasiswa itu harus benar-benar mengusahakan mencari ya Pak? Betul, karena di zaman yang memang sudah mudah ini, kita tetap harus berusaha dengan salah satunya mencari informasi. Kita perlu proaktif dalam mencari informasi, meskipun kampus tidak menyediakan informasi karena mungkin keterbatasan 1-2 hal, tetapi kita sudah dibekali dengan dengan sumber daya, dengan modal yang kita miliki, internet yang kita miliki, dengan akses yang tidak terbatas ini, kita bisa mencari informasi terkait magang itu saya kira lebih mudah. Ya kalau teman-teman bisa mengaksesnya di Kementerian Ketenagakerjaan itu lebih valid dan reliable sih menurut saya. Oke, terima kasih Bapak. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan nih dari pembicaraan kita yang sangat luar biasa ini tuh, bagaimana kita menghadapi dunia kerja itu tentang kita bagaimana menyiapkan dirinya ya Pak. Tentang kita menyiapkan skill kita, branding kita, atau bahkan tentang usaha-usaha kita untuk menggapai semua itu. Gitu. Terima kasih Bapak. Mungkin boleh terakhir kita sapa dulu semua audiensnya di sana. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman. Semangat ya.